Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama melakukan praktik keterampilan lapang di hatchery skala rumah tangga Tuah Kerapu Bintan. HSRT Tuah Kerapu Bintan ini salah satu masuk benih kerapu cantang di wilayah Kepulauan Riau dan merupakan binaan dari UPTD Balai Benih Ikan Pengujan. Nah, untuk HSRT Tuah Kerapu Bintan ini sendiri dibangun pada tanggal 19 Maret 2021. Untuk lokasi praktik keterampilan lapang ini berada di Desa Pengujan, Selat Bintan 1. Jarak tempuh untuk ke tempat praktik lapangan ini bisa menempuh dengan jarak 37 km per jamnya dengan waktu sekitar 44 menit atau 45 menit untuk ke lokasi praktik keterampilan lapang ini atau HSRT Tuah Kerapu Bintan ini. Nah, di sini ada untuk wadah budidayanya di sini menggunakan 4 bak bulat dan menggunakan ada 2 bak fiber. Nah, di sini wadahnya ini untuk memelihara ikan kerapu cantang dari ukuran 3 sampai 10 cm. Nah, untuk sarana dan prasarananya di sini ada sand filter. Sand filter ini biasa digunakan untuk menyaring air laut agar bersih, agar tidak ada sampah-sampah atau kotoran dari laut itu ikut ke dalam wadah budidaya. Dan di sini ada instalasi air. Dan di sini menggunakan blower LP100 dan blower LP40 untuk mesin airnya instalasi. Nah, di sini ada keranjang yang digunakan saat breeding nanti. Ada juga baskom. Nah, di sini ada baskom dan juga serokan yang nantinya untuk digunakan pas breeding. Nah, di sini ada tahap persiapan wadah. Kita membersihkan wadahnya itu menggunakan air dan juga di sini kita menggunakan kaporit bahan aktif 60% dengan dosis 100 ppm. Sebagai kaporit ini digunakan untuk pencucian wadahnya. Pengadaan benih ikan kerapu cantang ini didapat dari hasil pemeliharaan benih di BBPAB Situbondo, kemudian didatangkan menggunakan pesawat, terus diantarkan ke Desa Pengujan Bintan. Kemudian selanjutnya itu ada proses aklimatisasi. Nah, proses aklimatisasi ini digunakan agar ikan yang sebelum diturunkan ke dalam bak itu dapat menyesuaikan suhu lingkungannya. Jadi agar ikannya juga tidak mati. Jadi dilakukan proses aklimatisasi, penyesuaian suhu lingkungan dengan suhu tubuh ikannya. Nah, untuk ini kenapa ditutup menggunakan terpal hitam? Karena untuk ikan ukuran 3 sampai 5 itu biasanya dia bersifat kanibal, bisa memakan satu sama lain. Jadi kita harus memakai terpal hitam agar tidak memakan satu sama lain. Nah, di sini ada pakan untuk ikan kerapu cantang, untuk benih ikan kerapu cantang tersebut. Untuk ukuran 3 sampai 5 itu menggunakan pakan EP1 dan 2. Sedangkan untuk ukuran 5 sampai 10 cm itu menggunakan pakan pelet ukuran GR ukuran 1 sampai dengan 4.
Pemberian pakan ini dengan frekuensi 7 kali sehari, yaitu pada pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 siang, jam 1 siang, jam 3 siang, jam 5 siang, dan jam 9 malam. Pemberian pakan ini secara ad libitum atau sekenyang-kenyangnya. Nah, selanjutnya di sini ada proses penyipunan. Proses penyipunan ini agar membuang kotoran-kotoran yang mengendap di dasar wadah atau di dasar bak. Nah, caranya itu dengan memasukkan selang sipon itu ke dalam bak, kemudian airnya disedot untuk membuang sisa-sisa pakan dan kotoran. Kemudian air dalam bak itu dibuang 80% agar guna itu untuk membuang kotoran dan partikel-partikel kecil kita disedot saat penyipunan. Nah, untuk penyipunan ini sendiri dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore. Kemudian ada grading dan sortir. Grading ini dilakukan untuk ukuran ikan yang masih ukuran 3 sampai 4 itu dilakukan 3 hari sekali, sedangkan ukuran 5 sampai 10 itu seminggu sekali. Nah, untuk grading ini dengan cara melakukan ikan itu diserok dan dimasukkan ke dalam kudung saji atau keranjang. Kemudian ikan itu dipilah sesuai ukuran. Terus dimasukkan ke bak lain. Selanjutnya tuh ikan dihitung, kemudian dipelihara pada bak yang sudah disiapkan. Nah, di sini juga pada saat grading juga melakukan pengukuran panjang mutlak dan perhitungan bobot mutlak. Nah, di sini melakukan pencucian ikan. Pencucian ikan ini agar lendir-lendirnya terbuang dan juga menghindari dari berbagai penyakit. Nah, pencucian ini menggunakan daun ketapang yang direndam. Nah, untuk langkah terakhir di sini kita melakukan pemanenan. Sebelum ikan dipanen itu ikan diharuskan berpuasa kurang lebih 1 hari. Nah, untuk pemanenan itu air diturunkan mencapai 20 cm agar ikan dapat dipanen. Kemudian ikan yang akan dipanen itu diserok, kemudian dimasukkan ke dalam tusuk saji yang telah dimodifikasi. Kemudian ikan tersebut dihitung keranjang, terus dimasukkan ke dalam kantong plastik packing. Nah, itulah sedikit pengalaman saya selama PKL di HSRT Tuan Prabu Bintan, dan saya juga mendapatkan sertifikatnya. Nah, ini untuk teman-teman PKL saya, teman-teman PKL, teman-teman seperjuangan selama melakukan kegiatan praktik keterampilan lapangan. Nah, di sini ada kesan-pesan yang saya dapat selama praktik keterampilan lapang. Sini kegiatan ini tuh menuntut mahasiswa itu agar dapat bekerja dan siap turun lapangan dalam penyelesaian masalah dalam pembudidaya. Terus juga banyak ilmu dan pengalaman baru yang didapat selama praktik keterampilan lapang ini. Nah, dan saya juga banyak dapat kenal sama teman-teman baru selama kegiatan PKL. Untuk pesannya sendiri, masih kegiatan PKL ini agar lebih diperhatikan, terciptanya komunikasi lebih harmonis, serta bimbingannya perlu ditingkatkan.